Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Abdillah Puspitasari dengan nomor NIM 2006003110108 dari kelas Kimia B. Dari video ini saya akan menjelaskan tentang kontaminasi analit dari mata kuliah kimia lingkungan yang diajarkan oleh Bu Eni. Jadi kontaminasi analit, kontaminasi didefinisikan sebagai masuknya senyawa yang tidak diinginkan ke dalam sampel selama proses perlakuan. Jadi kontaminasi ini dianggapnya adalah sebagai pengganggu, makanya tidak diinginkan. Kemudian awal sampel selama analis itu adalah sumber-sumber kontaminasi pada sampel dapat berasal dari atmosfer, dapat berasal dari operator, peralatan, air, atau pelarut yang digunakan dan juga reagen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontaminasi yang berasal dari atmosfer terlebih dahulu. Jadi, kontaminasi dari atmosfer terutama berasal dari particulate trace elements pada permukaan tanah dan material tersuspensi dalam atmosfer. Kemudian, cara paling sederhana untuk menghindari kontaminasi atmosfer ini yaitu atmosfer pada sampel adalah dengan menutup larutan sampel selama proses preparasi dan analis. Kemudian yang kedua adalah kontaminasi operator analit. Jadi bahan yang mau dianalis, data mau dikaji, yang mau dilihat kadarnya. Sedangkan analis adalah orang yang mengukur. Analis dari kontaminasi oleh operator analit ini dapat menjadi sumber kontaminasi terhadap sampel yang akan dianalisis baik melalui kontak langsung maupun lewat udara. Kemudian contohnya adalah Na dan Cl dapat berpindah ke sampel. Bagaimana caranya? Dengan melalui pernafasan operator, yaitu asap, debu, dan rokok. Asap dan debu ini adalah sebagai sumber. Kemudian kontaminasi logam. Kemudian ada juga bedak, logam, parfum. Itu adalah termasuk dari pakaian dan sepatu operator dan lain-lain. Maksudnya itu dapat menjadi sumber kontaminasi analit lewat operator. Kemudian kulit manusia dilaporkan mengandung beberapa logam. Kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa logam itu sebagai sumber dari kontaminasi analit. Jadi kulit manusia ini mengandung logam. Jadi meskipun dalam konsentrasi sangat rendah, kulit manusia dapat menjadi kontaminasi, sumber kontaminasi lewat operator. Kemudian masker, sarung tangan, dan juga jas laboratorium itu adalah untuk mengurangi kontaminasi dari kontaminasi analit operator. Kemudian yang ketiga, kontaminasi dari peralatan. Di sini ada beberapa peralatan. Yang pertama adalah peralatan gelas, yaitu gelas dalam kimia analis berarti gelas berisikan seperti Pyrex. Kemudian kecuali jika disebutkan secara khusus. Kontaminasi dari gelas biasanya disebabkan oleh penyerangan pelarutan wadah oleh larutan. Kemudian karet. Karet ini dilanjutkan untuk tidak memakai peralatan karet dalam analisis karena mengandung beberapa senyawa antimonis dan bahan senyawa pH. Kebanyakan kertas saring mengandung sejumlah logam dengan kandungan yang bervariasi. Kemudian yang keempat adalah kontaminasi dari air. Air biasanya itu sebagai pelarut bukan terlarut karena sifat dari air sendiri itu netral. Air digunakan dalam jumlah yang sangat besar dibanding bereaksi yang rasionya lebih dari 100 kali, maka perlu diberikan perhatian yang khusus terhadap kontaminasi air yang digunakan khususnya pada analisis trace.
Kemudian untuk mengurangi kontaminasi ini logam dalam air, maka air ini perlu dibuatkan data ke dalam kolom, yaitu penukar ion atau mineral dilakukan 2 kali destilasi. Kemudian kontaminasi dari reagen, yaitu kontaminasi reagen dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu asam mineral dan amonia, kemudian padatan inorganik, kemudian yang ketiga reagen organik, dan yang keempat adalah organik terlarut. Itu adalah bab yang diterangkan dalam kontaminasi analit. Jadi yang selanjutnya adalah strategi pengambilan sampel dan pengawetannya. Pengambilan sampel itu dilakukan tidak sembarangan, jadi harus tahu cara-caranya. Di sini analisis air dan air limbah perlu dilakukan, baik analisis secara kimia maupun untuk mengetahui kualitasnya. Kemudian pengambilan sampel ialah mengumpulkan volume tertentu dari suatu badan air yang akan diteliti dengan jumlah terkecil mungkin, tetapi masih dapat mewakili atau representatif dan masih mempunyai semua sifat-sifat yang sama dengan badan air tersebut. Kenapa jumlah sekecil mungkin tetapi masih dapat mewakili representatif? Karena air yang diambil itu dalam volume kecil agar dalam pengukuran air nanti itu dapat mudah. Jadi misalnya mengambil banyak tapi tergantung waktunya, jadi digantungkan oleh waktu dalam pengambilan air tersebut. Kemudian kegiatan pengambilan sampel disebut dengan sampling. Sampling dapat dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah pengambilan sampel yang representatif. Kemudian yang kedua bagaimana transport serta pengawetan sampel. Itu antara waktu mengambil sampel dan waktu analisa itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah analisis kimia sampel. Jadi persiapan pengambilan sampel serta pengawetannya, yang pertama itu botol yang digunakan untuk mengambil sampel harus bersih. Artinya itu tidak mengandung kontaminan yang sudah dijelaskan oleh video pertama tadi tentang kontaminasi analit. Kemudian dibilas dengan air suling. Jadi air suling itu air destilasi yang mineralnya jauh lebih kecil. Jadi biasanya untuk menganalisis sesuatu itu digunakan air destilasi seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan cairan yang akan digunakan untuk mengisi air tersebut dan kering kalau mungkin. Kemudian dalam menganalisa sesuatu harus dengan teliti karena konsentrasi yang kita analisa sangat kecil, sehingga impurities atau kontaminan dalam wadah sampel harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika menganalisis ternyata beratnya lebih besar karena tambahan wadah bekas sebelumnya. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk alat-alat pengambilan sampel seperti pipa, pompa, dan lain-lain itu harus lebih bersih dan tidak mengandung sisa dari bekas sampel yang lama. Khususnya tumbuhnya jamur dan lumut harus dicegah karena jamur dan lumut ini juga bisa mengurangi penyerapan dari apa yang kita uji. Kemudian kontaminasi dari logam atau alat pengambilan sampel yang dapat larut dalam sampel yang bersifat asam. Larut dalam sampel ini maksudnya yang bersifat asam, kemudian harus dicegah. Contohnya dari alat-alat pengambilan sampel yaitu misal yang terbuat dari besi, kemudian kuningan atau perunggu. Kemudian untuk pengambilan sampel pada kedalaman tertentu, yaitu bagaimana cara pengambilan sampel secara representatif masuk dalam analisis kimia sampel juga.
Jadi disediakan botol tertutup yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian disarankan kalau mengambil sampel pada permukaan atau kedalaman tertentu, jadi sesuai yang akan kita uji. Misalnya ditentukan untuk kedalaman dari, misal mengambil air dari sungai, danau, atau yang lain-lain, itu dalam kedalaman 1 meter, 2 meter, atau yang lain-lain. Jadi tiap meter itu nanti mempunyai komposisi kimia yang berbeda. Kemudian yang kedua, cara lain adalah dengan menggunakan sejenis pompa yang mengisi. Kemudian sampel dari keran air dapat diambil dengan beker terbuka atau botol yang akan tertutup, tergantung dari rencana analisa yang awal. Kemudian untuk automatic sampler merupakan alat khusus untuk pengambilan sampel secara berturut-turut. Jadi automatic sampler ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pipa pengisap yang kedalamannya titik pengambilan sampel terbatas sekitar 5 meter. Jadi kalau misalnya lebih, penentuan analisis air kedalaman 6 meter itu tidak bisa menggunakan automatic sampler ini. Kemudian pompa, kemudian jam. Fungsi dari bagian jam ini adalah untuk mengendalikan frekuensi pengambilan sampel. Kemudian yang keempat, alat untuk membagi sampel ke botol-botol untuk sampel campuran. Kemudian yang kelima adalah kotak isotermis yang berisi botol-botol sampel campuran dengan pendinginan oleh es biasanya atau es kering. Digunakan air biasa atau es kering ini adalah untuk agar sampel tidak terjadi perubahan. Kemudian untuk cara pengawatan sampel yang umum adalah menggunakan suasana dingin, yaitu sampel diangkut dalam kotak isoterm yang mengandung es biasa atau es kering yang disebut sebagai CO2, lalu disimpan di kulkas atau freezer. Biasanya itu terdapat gangguan-gangguan yang dapat timbul selama penyimpanan atau pengawetan sampel. Jadi misalnya ada gas seperti O2 dan CO2 dapat lenyap dari air sampel udara. Kemudian zat tersuspensi dan kolodial dapat membentuk vlog sendiri dan mengendap sehingga terdapat sampel menjadi berbeda dengan keadaan asli. Jadi seperti itu. Kemudian ada tambahan lagi, kontaminasi dari reagen tadi, maksudnya dari reagen organik, yaitu adalah sebagai pereaksi. Kemudian untuk solvent organik adalah sebagai pelarut. Sekian penjelasan dari 2 judul materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.